Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming terbaru dari Asus yaitu Asus ROG versi Blackpink. Tapi literally ini black dan pink, bukan Blackpink yang aye. Dan perkenalkan ini adalah Asus ROG Electropunk Edition. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Kalau kalian ingat, tahun lalu Asus meluncing ROG dengan desain yang diklaim terinspirasi dan juga didesain oleh BMW Groups. Bahkan tahun lalu ketika saya diundang launchingnya, ada BMW iX yang terpampang di showcase-nya. Nah, tahun ini sebenarnya masih sama secara form factor dan juga desain, masih sama dengan tahun sebelumnya Strix Hero 3. Tapi tahun ini ada versi Black and Pink Literally Edition yang Asus menamainya dengan ROG Electropunk. Untuk yang versi tahun lalu juga masih ada yang namanya adalah Original Black dan juga Glacier Blue. Nah, untuk versi Glacier Blue ini saya ingat banget ketika dulu diundang, ketika showcase ada tulisan do not touch atau jangan dipegang, tapi karena rasa penasaran saya ini lebih tinggi daripada larangannya, akhirnya saya pegang. Akhirnya sampai saat ini saya belum ada undangan secara offline. Kalau online sih masih ada. Kalau offline sejauh ini setelah saya pegang Glacier Blue itu belum ada undangan dari Asus. Atau ada ya? Kayaknya nggak ada sih. Asus ROG Electropunk Edition ini nggak hanya ada di line up laptop gamingnya aja, tapi ada di aksesorisnya juga seperti keyboard, headset, mouse, dan mousepad. By the way, kalau untuk mousepadnya, ketika kalian beli GL512LU ini nanti akan ikut di dalam paket pembelian. Kalau untuk headset, mouse, dan juga keyboardnya enggak. Dan tadi saya lupa, seharusnya dipajang di sini ya biar kelihatan bagus. Nah, kalau gini kan lebih terlihat Black and Pink Edition. Lanjut untuk spesifikasinya, SKU yang kita review ini adalah versi Asus G15 GL512LU dengan Intel Core i7 Gen 10 10750H, 6 core 12 thread yang bisa di-boost sampai 5 GHz, dan juga ada teknologi terbaru dari Intel yaitu Intel Thermal Velocity Boost. Untuk memori RAM-nya 8 GB single channel dengan speed 2933 MHz DDR4 yang tentunya bisa di-upgrade karena nggak ada RAM yang onboard. Intel Core i7 10750H bisa membaca RAM sampai 128 GB. Cuman saya rasa jarang kalau misalkan kalian pengen upgrade 128 GB. Jarang banget di Indonesia yang jual RAM 1 keping SODIMM dengan kapasitas 64 GB. 32 GB aja agak susah. Jadi yang paling make sense adalah 32 GB, 16 GB, 16 GB. Kemudian untuk graphic card-nya, seri GL512LU ini menggunakan Nvidia GTX 1660 Ti GDDR6 dengan VRAM 6 GB. Kalau secara bobot dibandingkan dengan Asus ROG Strix tahun lalu, Asus ROG GL512LU ini lebih compact dan lebih ringan dengan bobot 2,3 kg, sedangkan Strix Hero itu sekitar 2,57 kg. Untuk ketebalannya hampir sama, sekitar 2,5 cm. Dan kalau secara desain, anggap aja ini adalah ROG Strix Hero tapi versi black and pink, literally black and pink. Jadi warnanya ini dominan warna hitam dengan aksen berwarna pink. Di bagian casing layar pinggirannya ada warna pink. Logo ROG belakangnya enggak nyala tapi memiliki finishing yang seolah-olah menyala, apalagi kalau terkena sinar, dan warnanya juga pink. Untuk engselnya udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan di area keyboardnya juga tidak ada perubahan. Hanya saja di versi Electropunk ini tombol WASD-nya berwarna pink. Kalau di original black seingat saya warnanya adalah transparan. Kalau untuk keyboardnya menurut saya udah nyaman banget, feel tactile keyboard gamingnya dapat banget, dan Asus mengklaim kalau keyboardnya tahan sampai 20 juta klik. 20 juta klik untuk sebuah keyboard di laptop menurut saya itu udah panjang banget. Kemudian 5 tombol eksklusif di bagian atas keyboard juga masih ada yang terdiri dari tombol Armoury Crate, kemudian tombol Cooler Boost, dan tombol media. Nah, kalau kita tekan tombol berlogo ROG ini akan muncul menu Armoury Crate, dan di Armoury Crate kita bisa custom warna RGB keyboardnya karena dia sudah memiliki 4 zona RGB. Dan biasanya sih saya setup aja auranya ke statiknya warna pink. Kalau kalian lihat warna ambience light di bagian bawah ini juga pink. Jadi biar lebih versi Blackpink-nya ini biar lebih dapet. Dan kalau kalian punya full setup dari ROG Electropunk termasuk headset, keyboard, dan juga mouse-nya, kalian bisa memanfaatkan fitur Aura Sync agar setup kalian terlihat match dan terlihat lebih black and pink. Lanjut ke sektor konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth Low Power versi 5. Kalau untuk portnya mayoritas ada di bagian belakang dengan ada input LAN, HDMI, USB-C 3.2, dan input power. Di sebelah kiri ada 3 USB 3.2 Type A dan ada audio jack combo. Kemudian di sebelah kanannya nggak ada port tapi ada fan pembuangan panas.
Lanjut ke sektor layar, layarnya memiliki dimensi yang sesuai dengan kode NIM-nya G15, berarti layarnya memiliki dimensi 15,6 inch. Untuk panelnya IPS level dengan refresh rate 144 Hz. Untuk tingkat sRGB, kalau saya lihat di websitenya Asus Global, seri GL512LU memiliki 100% sRGB. Tapi untuk GL512LU yang saya review ini memiliki panel ID yang sama dengan Asus TUF 15, yaitu Panda LM156LF2F01, yang tingkat sRGB-nya ada di kisaran 63%. Mungkin beda region, beda panel juga, karena ketika saya cek di website Asus Indonesia untuk spesifikasinya masih belum bisa diakses. Dan unit yang saya review ini adalah unit retail, yang berarti kalau misalkan kalian beli, seharusnya spesifikasi layarnya, panel layarnya seharusnya sih sama. Kemudian untuk frame layarnya masih sama dengan versi tahun lalu, tipis di ketiga sisinya. Jadi untuk webcam absen di frame atas. Yang menurut saya sih seharusnya masih bisa lah ya kalau misalkan ditanamkan webcam kecil aja atau minimal dikasih webcam eksternal, karena sekarang masa pandemi di mana webcam itu penting banget. Kemudian untuk sistem coolingnya terdapat 2 kipas dengan 4 heat pipe dan 3 fan yang dibuang ke belakang 2 dan 1 ke kanan. Serta Asus mengklaim kalau seri G15 ini sudah menggunakan liquid cooling thermal grizzly yang bisa menurunkan suhu 12 derajat lebih dingin dibandingkan dengan thermal biasa. Dan nanti akan kita coba apakah temperaturnya sesuai klaim dari Asus, yang artinya dia harus dingin. Kalau untuk speakernya menurut saya udah mantep banget, suaranya itu bisa kayak surrounding dengan bass yang juga masih cukup kedenger untuk ukuran speaker di laptop. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian kalau kalian lihat di bagian opsi upgrade storage, menurut saya menarik karena dia bisa triple storage SSD M.2 NVMe. Yang menurut saya, jujur kalau menurut saya nggak perlu sih ya triple storage, 2 aja udah cukup. Karena akan lebih baik kalau misalkan motherboardnya bisa muat 2 SSD M.2 NVMe dan juga SSD SATA 2,5 inch untuk space-nya tadi dihilangkan. Kemudian baterainya diperpanjang lagi secara dimensi, jadi biar kapasitas baterainya lebih besar. Karena untuk kapasitas atau daya tahan baterai dari Asus ROG G15 ini menurut saya standarnya laptop gaming, jadi kurang awet. Memang kalau digunakan untuk video playback dengan resolusi 720p, screen brightness-nya ada di 50%, tanpa menggunakan koneksi WiFi atau mode airplane bisa bertahan sekitar 6 jam 30 menit. Tapi kalau kemarin saya gunakan untuk tes PUBG, full load itu hanya bertahan sekitar 1 jam 10 menit. Nggak terlalu boros, tapi tipikal atau standarnya laptop gaming. Lanjut ke tes performa, seperti biasa kita menggunakan 3 skenario. Skenario pertama adalah mode best performance di Windows dan mode turbo di Armoury Crate. Dan hasilnya untuk Asus ROG G15 dengan Intel Core i7 10750H, running pertamanya mendapatkan skor yang cukup tinggi, 1349. Running kedua turun 1306, running ketiga naik lagi menjadi 1349, dan skor terendahnya itu ada di running kedua tadi dengan 1306. Sedangkan running tertingginya malah ada di running ke-10 dengan skor 1354. Lanjut ke skenario yang kedua, yaitu mode performance di Armoury Crate, dan kondisi laptopnya tidak kita colok dan terjadi penurunan performa yang menurut saya cukup signifikan karena memang adapternya aja itu 230 watt. Dan hasilnya untuk mode performance dengan kondisi laptop tidak dicas, running pertamanya 841, running kedua 840, skor terendahnya ada di running kedua juga 840, tapi sisanya masih stabil di angka 840-an CB. Kemudian skenario ketiga adalah mode silent di Armoury Crate dan hasilnya juga relatif sama dengan mode performance tadi, ada di range antara 800-an CB. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan Skydiver, skornya 33.843 dan di Firestrike mendapatkan skor 14.261, dan di stress test Firestrike lolos dengan 98,5% dengan suhu yang relatif dingin 84 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Asus ROG G15 G512LU mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 58 detik. Lanjut ke tes render menggunakan Blender dengan template BMW, CPU renderingnya mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 37 detik. Dan untuk suhu temperaturnya ketika stress test benchmark sebanyak 30 kali tadi dengan 3 skenario yang berbeda, suhu max loadnya itu ada di 94 derajat Celcius, tapi enggak konstan dengan rata-ratanya itu 70 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game enteng, game casual yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya best looking dan hasilnya
layarnya nggak terlalu mubazir sih ya, sekitar 116 fps. Dan untuk suhunya di game ini juga adem banget. Kemudian lanjut ke game PUBG PC atau PUBG Steam. Di sini kita menggunakan resolusi Full HD, settingannya very low atau rata kiri karena saya pengen tahu untuk 144 Hz-nya ini bisa terkejar atau enggak. Dan hasilnya untuk average FPS itu ada di range 90 FPS lah. Ya, masih tidak terlalu mubazir lah ya untuk 144 Hz-nya, walaupun memang nggak pernah menyentuh 120 FPS. Lanjut ke game Apex Legends dengan settingan yang sama, yaitu resolusi Full HD, grafiknya rata kiri. Hasilnya lebih tinggi daripada game PUBG tadi, dengan average-nya itu ada di kisaran 100 FPS. Dan untuk suhunya mulai naik nih, untuk suhu CPU-nya udah mulai di atas 90 derajat Celcius. Tapi sebenarnya selama tidak pernah menyentuh 100 derajat Celcius itu nggak masalah, karena Intel Core i7 10750H maksimum temperaturnya bisa sampai 100 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game GTA 5. Nah, kalau di game GTA 5 ini 144 Hz-nya nggak terlalu mubazir karena untuk average FPS-nya bisa hampir menyentuh 140 FPS. Nah, itu udah 148 FPS, jadi layarnya nggak terlalu mubazir di game ini. Lanjut ke game COD Warzone dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kiri juga, dan untuk average FPS-nya bisa dapat sekitar 70 sampai 80 FPS dengan suhu yang juga masih acceptable, tidak sampai 100 derajat Celcius di CPU, dan untuk GPU-nya malah anteng-anteng aja di bawah 90 derajat Celcius. Game terakhir kita coba di game Assassin's Odyssey, settingannya sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan hasilnya masih sangat playable ya dengan 60 sampai 70 FPS untuk average-nya, dan suhunya di pojok kanan itu kalian bisa juga lihat untuk CPU-nya ada di range 92, GPU-nya 84 derajat Celcius. Jadi untuk temperaturnya menurut saya sih liquid thermal greasy dari Asus ROG Electropunk ini bukan gimmick. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ROG Black & Pling Electropunk Edition G15 G512LU kali ini. Untuk harga SRP-nya, unit yang kita review ini 2199 atau kita anggap aja 22 juta. Tapi juga ada SKU lain yang harganya dan juga spesifikasinya bisa kalian lihat di sini. Dan dengan harga 22 juta, menurut saya kelebihannya pertama adalah dari segi desain yang terlihat lebih fresh dengan ROG Electropunk Edition, dan sudah include mousepad yang bisa kalian lihat segede ini. Kelebihan lain menurut saya adalah dari sistem thermal, dari sistem coolingnya udah oke. Jadi liquid metal cooling thermal grizzly-nya tadi itu bukan gimmick. Kemudian kipasnya pun juga nggak seberisik Asus TUF 15. Kalau untuk kekurangannya menurut saya masih ada beberapa komponen utama yang masih menggunakan komponen sama persis seperti Asus TUF 15. Padahal Asus TUF 15 adalah laptop gaming budgetnya Asus. Jadi menurut saya kalau udah ROG ya harus dibedakan. Contohnya adalah panel layar yang panel ID-nya sama, spesifikasinya pun sama, RAM-nya masih 8 GB single channel, sama juga speed SSD-nya juga belum yang 3000 Mbps, jadi masih 1800 Mbps. Menurut saya ya Asus kalau udah ROG tolong jangan disamakan dengan Asus TUF gitu loh. Biar beda, bukan hanya form factornya aja yang beda. Kemudian kalau untuk kekurangan lain kalian bisa lihat sendiri kalau di bagian frame atasnya ini belum ada webcam, dan di masa pandemi seperti ini conference call, meeting online, learn from home, work from home, webcam adalah sesuatu yang penting. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi dan ini Vector. See you on the next video. Ayo Vector. Bye bye.